Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saya Pendeta Indra Prang pagi hari ini ingin menguraikan beberapa hal yang penting dalam pengenalan kita tentang arti gereja yang sesungguhnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18 saya bacakan firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jemaat di sini dikatakan gereja. Itu diambil dari kata eklesia. Demikian juga 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Memanggil kamu kepada terang yang ajaib, kita mengalami eklesia yang disebut jemaat Tuhan. Jadi pengertian dari arti gereja dari dua pembacaan firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 18 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, di situ tidak menunjukkan kepada hal fisik atau gedung. Tidak salah kita mendapatkan satu gambaran pengertian bahwa gereja itu ada menaranya, gedung yang agak besar, di dalamnya ada tersusun rapi, kursi-kursi diatur sedemikian, dan ada ornamen-ornamen, ada mimbarnya, terutama gambar salibnya yang memberikan kita kemerdekaan. Tapi yang dimaksud dengan firman Tuhan saat ini, dari situasi yang ada dan menurut saya, Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini sementara berjalan sehingga kita beribadah sepertinya tidak mengalami kemerdekaan. Dari bulan April di tempat kami, di Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, itu gereja sudah tidak diizinkan beribadah di gedung gereja. Dan ada pendapat yang lain, kok kenapa pasar dibuka, toko-toko dan sebagian usaha bahkan mal sudah mulai dibuka, kenapa gereja ditutup? Nah, pendapat ini kita harus mendapatkan pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita ambil saat ini pembacaan kita tadi dalam Matius 16 ayat 18, disebut kamu jemaat ini akan didirikan, itu berbicara tentang gereja. Gereja adalah orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar dalam satu persekutuan, dikumpulkan oleh Kristus sendiri untuk memberitakan perbuatan yang besar. Dan arti gereja, dia harus melakukan semua keputusan Allah, di mana Tuhan memanggil kita. Saat ini kita beroperasi dalam kegiatan gereja kita, gereja lokal, ada di Modoinding, di Desa Lurmatus, dan kita akan berfungsi di daerah ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita yang dari gelap datang kepada terang yang ajaib. Nah, itu arti gereja. Nah, sekarang gambaran gereja, kita bukan menggambarkan gereja secara fisik dari pembacaan kita, tapi gereja kita gambarkan dalam hal rohani. Pertama, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-22-23. Gereja adalah jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ Allah sendiri yang menguduskan jemaat Tuhan, dan kita sebagai tubuh Kristus bermacam-macam anggota, tetapi kita mempunyai satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Poin pertama, gambaran gereja adalah tubuh Kristus. Dan gambaran yang kedua, kita tahu bersama satu ayat yang luar biasa disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16. Di situ dikatakan, kamu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Gereja adalah saya dan saudara. Ini gambaran gereja. Gereja tidak tutup. Gambaran gereja saya, orang percaya, itu gereja yang terus hidup sampai saat ini. Ya. Gereja digambarkan seperti kawanan domba. Kita domba-domba Allah. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Dia gembala yang baik. Dan Mazmur Daud dia mengatakan, aku memiliki gembala yang baik. Gembala yang baik memelihara, menjaga, menjamin
Bahkan dia memberikan kita pertolongan dan kekuatan di saat kita lemah, bahkan kita ada dalam kegelapan. Kita sebagai domba, kita memiliki gembala yang baik. Katakan amin. Haleluya. Gambaran gereja yang berikutnya. Gereja digambarkan dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, di luar aku, kalau ranting, carang tidak melekat kepada pokok anggur, itu tidak akan berbuah. Dan dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sumber kekuatan, sumber berkat, sumber sukacita. Dan kalau kita masih bisa melayani sampai saat ini, karena saya percaya kita sama-sama melekat pada pokok anggur. Dan kita akan berbuah. Buah apa? Buah yang manis. Iya. Dalam Yesaya katakan, yang diharapkan oleh Bapa, oleh Allah, buah yang manis, tapi kamu menghasilkan buah yang asam. Tapi kalau kita melekat, kita melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan pengertian yang benar, saya percaya gambaran gereja Tuhan sebagai carang, sebagai dia sebagai pokok anggur, kita akan berbuah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh semua orang. Jadi menurut saya, Tuhan izinkan saat ini pandemik yang ada, tapi gereja tidak tutup, gereja tidak mati, gereja berbuah. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri. Demikian juga pengertian gambaran gereja yang kedua. Hal yang paling penting saat ini kita harus mengerti bahwa gereja digambarkan atau dianalogikan hal yang luar biasa sebagai pengantin Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-11, Rasul Paulus katakan, aku telah mempertunankan kamu sebagai seorang pengantin kepada Kristus, pengantin laki-laki, mempelai. Wahyu pasal 19, saatnya ada perjamuan anak domba Allah. Dan kita harus diwajibkan memakai pakaian putih. Apa itu pakaian putih sebagai seorang pengantin? Kita harus berpakaian kebenaran dalam firman Tuhan. Kita harus konsisten. Kita harus berdiri apapun yang keadaan yang terjadi. Kita tetap sebagai pelaku firman Tuhan sambil menjaga kehidupan dalam kesucian dan kekudusan. Sehingga waktu kedatangan Tuhan dia katakan kamu kedapatan kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi gambaran gereja Tuhan saat ini kita bisa mengartikan bahwa kita yang dipanggil keluar dalam satu persekutuan untuk berkumpul bersama-sama, yang dipanggil oleh Kristus dalam kasih dan kuasanya, sehingga kita menjadi satu umat yang disebut sebagai gereja Tuhan. Dan kita akan berfungsi gereja Tuhan untuk Tuhan sendiri. Gereja tidak tutup, gereja tetap mengalami kemerdekaan. Untuk itu mari kita isi kemerdekaan sebagai gereja yang sudah ditebus dan diselamatkan dengan terus berbuat baik, terus menjadi berkat, membawa anugerah, dan gereja melakukan visi misi yang Tuhan taruhkan bagi gereja Tuhan, menegakkan kerajaan Allah dan kebenarannya di daerah di mana Tuhan bawa kita. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Kami boleh mengenal arti gereja dan kami mau berfungsi. Ada gambaran gereja yang benar sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah yang kudus. Demikian juga sebagai domba Allah, sebagai carang dari anggur kami harus melekat kepadamu. Demikian juga kami adalah pengantin Kristus yang harus menjaga kehidupan kami dalam kesucian, dalam kekudusan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.